perkumpulan beliau tercium oleh pihak pemerintah Belanda. Di tengah kota Bandung, tersembunyi sebuah ruangan kecil dengan suasana sunyi, udara yang dingin. Banyak tak sadar bahwa di ruangan itulah lahir sebuah pemikiran, ide, dan gagasan berani di zamannya. Tempat ini lebih dari ruangan di balik jeruji besi. Ruang ini sebagai pemantik perlawanan kepada pemerintah kolonial. Seorang pemuda berusia 28 tahun bernama Soekarno ditahan. Bukan karena perbuatan kejahatan, namun kekuatan suara yang terus digaungkannya membuat pemerintah turun tangan untuk membungkam. Di jeruji besi ini, ruang sempit penjara Bancai menjadi tempat lahir tulisan yang membuat pemerintah kolonial khawatir. Indonesia menggugat. Sejak saat itu, tempat tersebut bukan hanya ruangan sel, namun sebagai bagian penting dalam historiografi Indonesia, tempat yang menjadi titik kecil mengubah alur sejarah. Mari kita telusuri sebuah perjalanan di balik ruang penjara menjadi tempat perubahan nasib bangsa Indonesia. Nama saya Ahmad. Di sini sebagai juru pelihara dengan juru pelestari, juru pemandu. Tentang penjara Bancai ini, pada tahun 1929, beliau yang bernama Bung Karno dulu membentuk ini organisasi PNI. PNI itu bukan partai, Perserikatan Nasional Indonesia. Kalau dibandingkan dengan sekarang beliau ketua BEM, dibantu dengan rekan-rekannya Gatot Mangkupraja, Supradinata, Pak Maspun. Tempat berkumpulnya di rumah imigrasi di Jalan Catur, Bandung. Para intelek pemuda mudi di seluruh Nusantara, beliau berkumpul di rumah imigrasi. Lama kemudian perkumpulan beliau dianggap membahayakan pemerintah Belanda. Makanya beliau diundang ke Yogyakarta, bukan diundang, mau ditangkap. Di sana udah disediakan tentara Belanda dengan polisi Belanda. Pada itu beliau berangkat dengan kawan-kawannya, dengan istrinya, imigrasi, berangkat ke Yogyakarta. Bagi mempropagandakan PNI dari pihak pemerintah Belanda, ya nggak salah membahayakan pihak pemerintah Belanda. Makanya beliau langsung ditangkap dengan kawan-kawannya. Dari sana dinaikin ke kereta api, turun di Cicalengka, dari Cicalengka dinaikin ke mobil menuju ke penjara Bancai. Selama 1 tahun tanpa peradilan, menjalankan proses peradilan di Indonesia membuat sebelum divonis, beliau masuk lagi ke sini. Udah divonis 4 tahun, beliau dioper ke Sukamiskin. Di Sukamiskin hanya menjalankan 1 tahun. Beliau dapat remisi, berakhirnya pemerintahan Gubernur Jenderal Kira dibebaskan. Makanya Bung Karno cita-cita menyusun pergerakan di sini awal tahun 1939. Hasil pengorbanan di sini
me- apa, Indonesia membuka sudah bebas dari kota Bandung, beliau berangkat lagi ke Batavia, Jakarta dulu. Dari Batavia ditangkap lagi, Bung Karno sendiri diasingkan ke ND, Bangka Belitung, berakhir di Bengkulu, dapat Ibu Pasma, Ibu Megawati. Disisakan dulu banyak, ada 36 sel. Ini kan kawasan penjara Bancai, luasnya 1 hektar. Karena Bancai adalah penjara paling tingkat rendah, didirikan di abad ke-19. Di sini ada 2 macam sel. Yang satu sel untuk tahanan politik, yang satu lagi sel untuk tahanan PPT umum, yang sekarang dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Mekarwangi. Kenapa disisakan satu? Untuk saksi bisu bangsa Indonesia awal lahir pergerakan di Indonesia melawan penjajah. Di sini di Bancai menderitanya. Sang Putra Fajar namanya dulu. Batu itu kan simbol berlambangkan batu. Jiwa Bung Karno seperti batu. Umpamanya Bung Karno tidak punya jiwa seperti batu, takkan sampai proklamasi. Bisa karena si tengah jalan. Soalnya perjalanan ke proklamasi kurang lebih 16 tahun. Ya sekarang umpamanya dikasih fasilitas yang enak-enak sama Belanda, kasih lupa. Makanya Bung Karno jiwanya keras seperti batu. Pengennya merdeka dia. Berarti itu hanya sebagai simbol ya? Iya. Yang itu menara penjagaan, kenapa nggak dipunyakan? Itu ke satu bahwa kawasan ini bekas penjara, jadi supaya tidak hilang bahwa ini kawasan pertokohan ini bekas penjara Bancai. Dulu diruntuhkan tahun 83, 86 jadi ruko. Tapi itu dari awal dibangun sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali? Tidak ada. Itu asli. Kemudian juga asli buatan Belanda. Kayak ini sudah direnovasi, Bukan cuma set ulang. bentuknya sudah Begini, ini yang kan panjang dulu mah. Ini jajaran ini ada 8 sel. Ke sana nomor 8 paling ujung ada tandanya, bekas itu apa, fondasinya kelihatan. Bancai yang awalnya hanya penjara biasa berubah simbol kebangkitan pemikiran dan identitas nasional. Melalui mereka, pergerakan nasional menemukan bentuknya, bukan hanya sebagai gerakan massa, tapi sebagai gerakan ide dan kesadaran bersama. Dan ketika perjuangan itu kemudian membawa bangsa ini menuju kemerdekaan, jejaknya tidak dilupakan karena ia bermula dari ruang sempit di balik jeruji besi dengan tekad besar dari orang-orang tak kenal lelah.